Masa awam, sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah yang kini menjadi kota Serang dulunya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda dengan pelabuhan utama di Banten Girang, sekitar tepi Sungai Cibanten. Letaknya strategis di antara pesisir dan pedalaman, menjadikannya pusat perdagangan dan jalur penghubung antara laut dan daerah pegunungan. Masa Kesultanan Banten abad ke-16 sampai 19 Masehi, Banten Girang dan pusat kerajaan baru. Pada awal abad ke-16, wilayah Serang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Sunda bagian barat. Tahun-tahun 1526, Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati Cirebon, menaklukkan Banten Girang dan memindahkan pusat pemerintahan ke Banten Lama, dekat pelabuhan. Dari sinilah berdiri Kesultanan Banten, salah satu kerajaan Islam besar di Nusantara. Serang sebagai kawasan pertanian dan religi. Di masa Sultan Maulana Hasanuddin hingga Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 1651-1683, wilayah Serang berkembang menjadi lumbung pangan dan pusat pendidikan agama Islam. Banyak pesantren dan ulama besar muncul di Serang, menjadikannya dikenal sebagai kota santri. Sultan Ageng juga mendirikan istana di Tirtayasa Serang, yang menjadi simbol kemakmuran dan kemajuan Banten. Penurunan kesultanan. Setelah konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, VOC Belanda masuk dan menguasai Banten. Tahun-tahun 1808, Gubernur Jenderal Daendel secara resmi membubarkan Kesultanan Banten dan menjadikan Serang sebagai pusat pemerintahan kolonial di Banten. Masa kolonial Belanda. Di masa Belanda, Serang ditetapkan sebagai ibu kota Karasidenan Banten Residenti Bantam. Belanda membangun kantor pemerintahan, jalan, dan benteng, serta memperkenalkan sistem administrasi modern. Namun rakyat Serang sering melakukan perlawanan, terutama karena penindasan dan monopoli ekonomi. Pemberontakan Banten tahun 1888, salah satu peristiwa penting dalam sejarah. Serang adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888, dipimpin oleh para ulama dan santri. Rakyat melawan penindasan Belanda dan ketidakadilan ekonomi. Meskipun gagal, peristiwa ini menjadi simbol semangat jihad dan perlawanan rakyat Banten. Masa kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Serang menjadi bagian dari Kabupaten Serang dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Namun rakyat Banten aktif memperjuangkan kemerdekaan, melawan sisa kekuatan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Tahun-tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan, Serang berkembang sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan di wilayah Barat Jawa. Pembentukan Kota Serang. Pada masa itu, Serang masih berstatus kota kabupaten dari Kabupaten Serang, setelah Banten resmi menjadi provinsi ke-30 Indonesia pada 4 Oktober tahun 2000, kebutuhan akan pusat pemerintahan baru muncul. Maka, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang resmi dibentuk pada 2 November tahun 2007. Wilayahnya diambil dari sebagian wilayah Kabupaten Serang. Serang masa kini. Kini Kota Serang menjadi ibu kota Provinsi Banten, menggantikan Cilegon dan Tangerang yang lebih berorientasi industri. Luas wilayahnya sekitar 266,7 km persegi, terdiri dari 6 kecamatan: Turuk, Walantaka, Cipocok Jaya, Tataka, Serang, Kasomen. Kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, pusat pendidikan Islam dan pesantren misalnya Ponpes Al-Khairiyah, An-Nawawi Tanare, dan lainnya. Pusat budaya Banten Lama, situs bersejarah peninggalan kesultanan, destinasi wisata religi dan sejarah, seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan Bentang Spelwiki. Serang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari pusat perdagangan Kerajaan Sunda, menjadi jantung Kesultanan Banten, saksi perlawanan rakyat terhadap penjajah, hingga kini berkembang sebagai ibu kota Provinsi Banten yang religius, berbudaya, dan terus bertumbuh menjadi kota modern.